Film ini berjudul The Boys yang memiliki beberapa season dan ini season yang pertama. Film yang rilis pada 26 Juli tahun 2019 ini dibintangi oleh Karl Urban, Jack Henry Quaid, Anthony Starr, dan sederet aktor papan atas lainnya. Mengangkat tema pahlawan super tapi dengan jalan yang berbeda dari kisah superhero Marvel atau DC yang kerap kita tahu. Langsung saja kita tonton alur filmnya. Awal film ini memperlihatkan dua orang remaja lelaki yang sedang membicarakan superhero Amerika yang sering mereka sebut The Seven. Lalu tanpa mereka duga, sebuah mobil box melaju kencang dan hampir menabrak remaja tersebut. Tapi untungnya, seorang superhero perempuan yang sering mereka sebut Queen Maeve, seorang superhero yang versi kacaunya Wonder Woman. Queen menghalang mobil itu dengan tubuhnya dan berhasil berhenti. Orang yang mengendarai mobil itu keluar dan ternyata mereka adalah seorang perampok. Mereka mencoba menyandera dua remaja tapi gagal. Mereka dilumpuhkan oleh Queen Maeve dan juga Homelander, seorang pemimpin The Seven. Karena keren, dua remaja itu langsung meminta foto bersama dan dengan ramahnya pun Homelander mengiyakan itu. Sudut pandang beralih langsung ke tragedi yang dialami oleh Yui, seorang karyawan toko alat elektronik. Yui yang saat itu sedang melakukan pekerjaannya tiba-tiba didatangi oleh pacarnya Robin. Robin mengajaknya keluar untuk makan siang bersama dan tanpa Yui sangka, tiba-tiba Robin mengatakan jika ia ingin memasang pipa terus-menerus di rumah Yui. Yui bingung dan tersadar jika itu adalah kode di mana Robin ingin selumbat bersama pacarnya, dan itu artinya Robin ingin hubungan mereka berlanjut ke pernikahan. Yui tersenyum mendengar keinginan pacarnya itu, tapi senyumannya hilang setelah melihat Robin mati dengan kondisi hancur berkeping-keping pasca ditabrak secara tidak sengaja oleh seorang superhero yang memiliki kemampuan berlari cepat, yaitu A Train, tepat di depan matanya. Hancur leburnya tubuh sang kekasih kecuali sepasang tangan yang masih digenggam erat oleh Yui, lantas meninggalkan luka yang cukup dalam di hati Yui. Yui berusaha mencari keadilan atas ketidakwajaran cara kematian sang kekasih. Yui justru mendapatkan surat tutup mulut dengan nominal cukup besar dari Vault, perusahaan besar yang menaungi para superhero yang jamak disebut sebagai kelompok The Seven tersebut. Awalnya ia ingin memaafkan kejadian ini, tapi setelah melihat penjelasan A Train di media, A Train menjelaskan saat itu dirinya sedang mengejar perampok bank dan tak sengaja menabrak Robin yang sedang berada di tengah jalan. Tanpa mengatakan permintaan maaf pada Yui dan keluarga Robin sedikit pun, lantas membuat Yui semakin tidak menerima. Merasa bahwa kematian sang kekasih tidak dihargai dan diacuhkan begitu saja, lantas membuat Yui terus mencari cara untuk melawan dan bersuara lebih lantang. Yui pun sempat cekcok dengan ayahnya sendiri. Beralih dari Yui, seorang perempuan bernama Annie. Ia perempuan yang terlahir memiliki kekuatan superhero dengan namanya Starlight. Ia pun mengikuti audisi di perusahaan Vault agar ia bisa masuk dalam bagian The Seven, dan akhirnya dia pun diterima. Starlight diminta Vault untuk datang. Saat mereka tiba di perusahaan, Starlight kaget melihat banyak orang berkumpul di sana. Beberapa media pun juga turut meliput. Setelah salah seorang dari Vault itu selesai membuka acara, kemudian dia memanggil The Deep, superhero yang sama dengan Aquaman tapi versi kacaunya. Lalu tak lupa juga dengan memperkenalkan superhero baru mereka, yaitu Starlight. Dengan sekejap mata, mimpi Starlight untuk masuk ke Vault dan bergabung dengan The Seven pun terwujud, dan tentunya semua orang menyukainya. The Deep pun mengajak Starlight untuk masuk ke dalam ruangan The Seven. Sungguh tidak terkira senang yang dirasakan Starlight saat The Deep menunjukkan kursi yang akan Starlight singgahi. Berbeda dengan kebahagiaan yang sedang Starlight rasakan, Yui pergi ke minimarket untuk membeli minuman, tapi gambar-gambar yang terpampang di sana adalah A Train, hingga memori akan kematian kekasihnya pun kembali terulang. Film ini berbeda dengan film superhero pada umumnya, dan ini yang terjadi. Saat Starlight mengungkap jika The Deep adalah idolanya, The Deep memulai hal senonoh. Hal itu membuat Starlight kaget, karena The Deep berpikir jika Starlight menyukainya, berarti Starlight juga mungkin ingin mencicipinya. Starlight yang merasa dilecehkan pun segera meninggalkan tempat itu. Amarahnya memuncak dan hampir menghancurkan markas The Seven dengan kekuatan supernya. Tapi terhenti ketika The Deep mengancam dirinya akan dikeluarkan dari The Seven jika dia menyerang The Deep. Scene berikutnya, Yui bekerja seperti biasa walaupun masih dalam suasana duka. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang laki-laki bertubuh kekar masuk. Yui pun langsung menanyakan apa yang sedang ia cari, tapi ternyata dia mencari Yui, dan terkejut karena lelaki itu mengetahui tentang kematian Robin. Yui yang sedikit takut memberanikan diri untuk bertanya siapa namanya, dan dia adalah Billy Butcher. Ia mengaku sebagai anggota FBI. Billy mengetahui kronologi kecelakaan Robin yang tak mungkin sengaja ditabrak karena posisi ia berada di tengah trotoar, bukan di tengah jalan.
Yui yang penasaran pun ikut dengan Billy karena mungkin Billy bisa membantunya untuk melawan A-Train. Yui semakin bingung kenapa Billy bisa tahu semua itu, dan Billy menjawab jika itu memang tugasnya untuk memukul para brengsek yang melanggar hukum. Yui sempat tidak percaya bagaimana caranya memukul superhero sampai Billy mengajak Yui ke suatu tempat untuk memberitahu caranya. Awalnya Yui menolak untuk ikut, tapi rasa penasarannya lebih besar dan akhirnya Yui berlari untuk menyusul Billy. Mereka sampai di sebuah lorong antara bangunan-bangunan tinggi dan bertemu dengan Harry, seorang penjaga. Dengan sedikit memaksa, Billy meminta masuk ke tempat itu yang mana adalah tempat para superhero bisa melakukan berbagai hal tanpa takut ada paparazzi. Pemandangan yang pertama disuguhkan sungguh erotis. Ya, mereka selumbat lagi pakai gelantungan gitu. Oke, tidak apa-apa, mereka anti mainstream teman-teman. Lanjut, Yui diajak Billy ke sebuah ruangan tempat Harry bekerja, di mana ruang itu adalah ruang CCTV dan terlihat A-Train sedang menikmati minumannya bersama dengan pria lain. Di tengah aktivitas minumnya, A-Train bercerita pada temannya tentang lelucon yang tak sama sekali lucu bagi Yui. Ya, A-Train bercerita jika dirinya baru saja menabrak seorang perempuan sampai tubuhnya hancur lebur. Tentu ini membuat Yui semakin geram. Beralih lagi ke Starlight teman-teman, yang cantiknya sama kayak Mimin. Dia muntah-muntah di toilet dan saat keluar penampilannya berantakan. Starlight sedikit terkejut ketika ada Queen Maeve ada di toilet itu. Queen memberi Starlight tisu serta menyuruhnya untuk memperbaiki penampilan dan jangan sampai Vought melihatnya. Starlight pikir tidak ada orang lain lagi setelah Queen keluar dari kamar mandi, tapi ada Translucent juga. Dia yang bisa membuat tubuhnya transparan jika dia tak memakai pakaian sama sekali. Dan ups, Starlight melihat adegan cabul itu teman-teman. Di dalam bar, Billy meyakinkan jika The Seven bukan superhero suci. Mereka brengsek. Billy juga memberikan catatan polisi saat terjadinya kematian Robin. Billy berkata jika tak ada catatan perampokan, suara alarm bank yang berbunyi, atau perampok yang sedang dikejar. Billy menambahkan jika ini semua kebohongan yang dilakukan oleh A-Train untuk menutupi kesalahannya. Yui yang semakin terpancing emosinya pun langsung bertanya pada Billy, apa yang bisa dia lakukan untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Billy menyuruhnya untuk datang ke Vought, berpura-pura menerima semua kejadian itu, tanda tangan dan juga menerima uang ganti atas meninggalnya Robin. Lalu barulah ia melakukan aksinya dengan memasang penyadap di ruangan The Seven. Yui menolak, tapi Billy berusaha meyakinkan jika memang Yui ingin balas dendam dan hanya ada cara itu. Di menara Vought, Madeline sedang menawarkan superhero The Seven yaitu Nubian Prince untuk memperbaiki kota Baltimore yang memiliki tingkat bunuh diri hingga 62% kepada temannya Steve. Madeline menawarkan harga sebanyak 300 juta untuk setahun, tapi Steve menolak dan menawar dengan harga 200 juta setahun. Madeline pun menolak juga. Steve berusaha untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dengan mengancam Madeline, karena Steve tahu tentang senyawa V yang mampu membuat superhero kehilangan kekuatannya, dan Madeline pun tetap menolak. Di sebuah taman, kini Starlight sedang menjadi manusia normal dengan nama aslinya Annie. Dia mendapat telepon dari ibunya. Dia berencana ingin mengatakan kepada ibunya jika ia tak ingin berlama-lama ada di The Seven karena pelecehannya ia terima. Tapi saat ia mendengar betapa bahagianya ibu ketika melihat anak perempuannya masuk sebagai salah satu anggota The Seven, Annie mengurungkan itu. Selesai menelpon ibunya, Yui yang saat itu sedang duduk sambil memakan sarapannya mendengar tangisan Annie, dan ia pun bertanya dengan sopan. Yui dan Annie mulai bercerita keluh kesahnya masing-masing dan akhirnya mereka pun berteman. Scene berlanjut dengan Yui yang datang menemui Billy. Ia menyetujui rencana yang Billy buat. Lalu Yui mulai menelpon pihak Vought dan mengatakan jika dirinya akan setuju dengan perjanjian itu jika A-Train mau meminta maaf secara langsung. Dengan Yui yang datang, tapi sayangnya ditolak. Dan kini pertemuan resmi pertama untuk Starlight yang sudah bergabung bersama The Seven. Mereka sedang melakukan diskusi tentang tindakan penyelamatan apa yang akan mereka lakukan minggu ini. Jadi bisa Mimin cantik simpulkan nih jika tindakan-tindakan heroik yang mereka lakukan adalah sebuah rekayasa. Oke, kita beralih ke Yui dan Billy yang sedang berada di mobil. Yui melihat isi mobil dan ada sebuah mainan. Yui berpikir jika Billy memiliki anjing, tapi ternyata tidak. Billy kemudian memberikan sebuah chip yang Billy simpan di ponsel milik Yui. Pendeteksi logam pun tidak akan bisa menemukan chip itu. Setelah mendengar penjelasan dari Billy, Yui keluar dari mobil dan melihat gedung pencakar langit itu ada di hadapannya.
Dia pun masuk ke lantai utama Vault dan melewati pendeteksi logam dan berhasil. Huey pun melanjutkan ke ruangan pertemuan dan tak lama Train pun datang. Seketika Huey teringat kembali tragedi kematian Robin, tapi untungnya bisa dia kontrol. Permintaan maaf pun diterima Huey, yang selanjutnya ia pun menandatangani perjanjian, tapi sebelumnya ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Dan disitulah rencana mulai ia jalankan. Huey mengambil penyadap yang Billy simpan di ponselnya. Karena gugup, Huey tak sengaja menjatuhkan penyadap itu. Ketika ia ingin mengambilnya, seseorang datang dan itu ternyata Starlight. Huey berusaha tenang dan setelah Starlight pergi, ia ambil lagi penyadap itu. Huey pikir misinya ini akan berjalan baik. Dia pun kembali ke ruang pertemuan untuk tanda tangan dan tentunya memasang penyadap itu di bawah meja. Setelah menjalankan misinya, Huey merasa dirinya sangat hebat ketika dirinya berhasil menatap, berbicara, hingga tersenyum kepada Train, sampai ia sadar jika dirinya harus memulai pekerjaannya kembali. Billy mengantar Huey ke tempat kerja. Huey pikir jika dirinya akan terus bekerja untuk misi Billy, tapi nyatanya Billy hanya membutuhkan Huey sampai di situ saja. Sebelum Billy pergi, Huey memanggilnya kembali dan memperlihatkan betapa tidak butuhnya dia tentang uang permintaan maaf dari Train dan tetap ingin balas dendam. Dia pun merobek cek 45 juta lalu pergi. Kita beralih lagi ke Stephen, seseorang yang pernah menawar untuk superhero dari Vault. Dia menerima telepon dari Madeline dan memberikan penawaran lagi. Madeline juga sepertinya sedikit cemas tentang rumor senyawa V yang bisa menodai para superhero, dan akhirnya Stephen pun menyetujui penawaran terakhir dengan 230 juta untuk Nubian Prince. Lalu Steve pun melanjutkan perjalanannya karena dia akan ada penerbangan. Sedangkan Huey masih berada di toko. Setelah rekan kerjanya berpamitan untuk pulang terlebih dahulu, pintu pun terbuka kembali. Huey berbicara lantang jika tokonya akan tutup. Karena tak ada jawaban dari pengunjung, Huey menoleh dan melihat pintu. Di sana tak ada seorang pun dan hanya ada dirinya. Sampai terdengar suara tanpa wujud tepat di depan wajah. Seseorang yang tak terlihat kasat mata itu membawa chip yang sudah Huey pasang di ruang pertemuan Vault. Ternyata dia mengetahui rencana Huey. Dia adalah Translucent. Dia tanpa sengaja melihat Huey menjalankan misinya. Dengan marah, Translucent langsung menghajar Huey. Translucent terus bertanya siapa yang menyuruhnya dan siapa yang bersama Huey kemarin. Huey berusaha untuk tidak menjawab sampai Translucent habis kesabaran. Dia mencabut TV yang ada di sana lalu berniat untuk memukul Huey menggunakan TV itu. Tapi gagal setelah Billy datang dan langsung menabrak Translucent menggunakan mobilnya. Dan terjadilah perkelahian antara Billy dan Translucent. Awalnya Billy nampak kewalahan karena lawannya itu kasat mata. Dirinya terluka parah dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tiba-tiba Billy pun mempunyai ide, yaitu dengan menyemprotkan darah segar itu tepat kepada Translucent. Itu sedikit memudahkannya, tapi karena tubuhnya yang mulai lemah, Billy terjatuh dan hampir kalah. Kenapa hampir? Karena ketika Translucent berniat ingin mengakhiri hidup Billy dengan sebuah besi panjang, Huey datang dari belakang, menarik sebuah kabel sisa dari TV yang Translucent cabut tadi dan mengarahkannya pada Translucent. Gak nyampe, kabelnya kependekan. Iya, kayak hidupmu yang pendek. Ups, ya ampun, Mimin, kamu ini berdosa sekali. Melihat itu, Billy berusaha mengulur waktu dan mencari kesempatan, dan akhirnya dia berhasil mendorong Translucent dengan kakinya. Translucent terpental dan kabel yang memiliki daya listrik cukup tinggi itu tepat menancap di pantat beningnya. Hanya beberapa detik, Translucent jatuh lalu mati. Huey tampak panik setelah dia sadar jika dirinya telah membunuh salah satu The Seven. Billy pun menyuruhnya untuk membawa mayat Translucent ke dalam bagasi. Huey kaget kenapa harus dimasukkan ke dalam bagasi, dan Billy menjelaskan jika dirinya bukanlah seorang dari Federal yang kapan saja akan tertangkap bila Vault tahu Billy sudah menghabisi salah satu The Seven. Tentu penjelasan Billy itu membuat Huey semakin panik. Scene selanjutnya kembali kepada Stephen yang sedang melakukan penerbangan bersama anaknya yang duduk di samping. Raut wajah anaknya tampak cemas. Setelah beberapa guncangan di pesawat telah ia rasakan, Stephen pun mencoba menenangkan anaknya itu. Ketika anaknya melihat keluar jendela, dia melihat ada Homelander terbang menuju pesawat yang mereka tumpangi. Stephen yang melihat merasa ada keanehan kenapa Homelander ada di luar sana dengan cuaca yang sedang buruk. Ternyata ini yang terjadi. Homelander tiba-tiba memancarkan laser merah dari kedua matanya, lalu ia arahkan pada pesawat yang ditumpangi Stephen. Pesawat itu langsung terbelah menjadi dua, lalu jatuh. Oke, ini scene terakhir dari The Boys season 1 teman-teman. Belum terungkap apa alasan Homelander melakukan itu.